Ya, salam saudara sekalian, kita akan lanjutkan masih membahas tentang perintah, tetapi ini lebih kepada perintah yang kadang itu bisa dipakai untuk menyatakan permintaan. Jadi di video yang pertama itu kita sudah melihat tentang bentuk dari bahasa Ibrani terkait dengan perintah, di mana perintah itu ada perintah biasa, lalu ada perintah yang pakai akhiran "ah", dan ada perintah yang pakai akhiran "nah". Nah, di video ini kita masih membahas tentang bentuk imperatif atau perintah, tetapi lebih kepada ya terkait dengan permintaan. Ya, seperti itu. Saya akan share share screen. Ya. Jadi saudara sekalian, dalam video yang kedua ini kita lihat masih dalam topik terkait dengan perintah, larangan, koortatif, dan yusif ya. Di video kedua ini kita akan bahas terkait dengan perintah atau permintaan. Nah, seperti itu. Imperfect dapat menyatakan perintah atau permintaan. Semua bentuk imperfect dengan atau tanpa perubahan kecil dapat menyatakan perintah, himbauan, atau permintaan. Hal ini berlaku khusus untuk kalimat langsung, kecuali konteks nubuatan. Ya. Khusus untuk kalimat langsung. Di Alkitab begitu banyak kalimat yang langsung yang biasanya ada tanda petiknya ya. Nah, di sini kalimat langsung. Kalau konteks nubuatan, di sini konteks permintaan. Yiktop ini ia akan menulis. Tetapi kalau bentuknya perintah, itu kiranya ia menulis. Ada kata kiranya. Ya. Di sini ada TikTok, engkau akan menulis. Ya, di sini kiranya engkau menulis. Jadi ini nubuatan, kalau ini permintaan. Lalu ektop, di sini saya akan menulis, biarlah saya menulis. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, untuk bentuk imperfect, ya, kalau kita lihat ya di atas tadi, bahwa untuk bentuk imperfect itu dapat menyatakan perintah atau dapat menyatakan permintaan, kecuali untuk konteks nubuatan ya. Jadi kita bisa mengartikannya, ia akan menulis, tetapi kita kalau pakai bentuk perintah atau permintaan, kiranya ia menulis. Kiranya engkau menulis, biarlah saya menulis. Lalu yang selanjutnya itu perfect konsekutif dapat menyatakan perintah atau permintaan. Ya, jadi tadi ada imperfect yang dapat menyatakan perintah atau permintaan. Lalu yang kedua itu perfect konsekutif dapat menyatakan perintah atau permintaan. Ya, ini bagian ini. Hal yang sama seperti pada poin 2 berlaku juga untuk bentuk perfect konsekutif. Ya, kita masih ingat apa itu perfect konsekutif? Ya, perfect konsekutif kalau diterjemahkan berarti menjadi imperfect ya. Ya, begitu. Jadi perfect konsekutif kalau diterjemahkan menjadi imperfect. Kalau imperfect konsekutif terjemahnya menjadi perfect ya, atau sebaliknya ya. Hal yang sama berlaku pada poin 2, berlaku juga untuk bentuk perfect konsekutif. Khususnya orang kedua, tunggal atau jamak, perfect konsekutif orang kedua dalam kalimat langsung yang sering menyusul setelah bentuk imperatif menyatakan perintah atau permintaan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali bahwa ya perfect konsekutif, kalau kita lihat ya, perfect konsekutif orang kedua dalam kalimat langsung ya, yang sering menyusul setelah bentuk imperatif menyatakan perintah atau permintaan. Nah, kita lihat di sini ada dua kata kerja. Yang pertama ketop.
tulislah. We dan ya. We samarta. Ya. We samarta. Ini peliharalah. Ini dari kata samar ya. Samar. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat untuk permintaan atau perintah di sini, yang pertama itu adalah imperfect ya. Imperfect dapat menyatakan perintah atau permintaan, lalu yang kedua itu perfect konsekutif. Itu dapat menyatakan perintah atau permintaan. Ya, saya rasa itu video singkat ya. Kita hanya lihat singkat saja untuk bagian 2 masih terkait dengan imperatif ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan video ketiga itu larangan. Dan nanti masih ada larangan, lalu video selanjutnya ada koortatif, dan terakhir adalah yusif. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.